Selamat pagi, saya sangat bersemangat, bersyukur, bersukacita setiap kali hari Selasa, hari Kamis, terlebih lagi juga hari Minggu. Di mana pada hari Minggu ini lebih banyak saya boleh bertatap muka dengan rekan-rekan sekerja. Ya, saya selalu menyebut Anda semuanya adalah rekan-rekan sekerja karena kita adalah rekan sekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Secara khusus saya juga bersyukur boleh bertemu dengan pembimbing saya waktu saya menjadi guru sekolah minggu. Beliau juga orang yang bersemangat. Nah, beliau juga yang mendorong saya untuk masuk menjadi hamba Tuhan, ya, yang merekomendasi, yang ngurus semuanya. Yang saat ini saya tidak menyangka boleh kembali melihat, ya, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kalau kami dulu biasa memanggil Kak Emil, ya. Nah, ini kita bersyukur beliau boleh bersama-sama dengan kita semuanya. Mari rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turun atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mari bersama-sama kita dengan bersukacita memasyurkan Raja kita, Raja yang kuasa dan pemeliharaannya selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian, masyurkan Rajamu. Biarlah dengan penuh ucapan syukur, kita boleh bersama-sama menaikkan pujian ini. Masyurkan Rajamu. Landasan ibadah kita hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur nomornya yang ke-8, boleh membacanya di dalam Mazmur 89 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari sebelum kita lebih jauh beribadah di hadapan Tuhan, kita datang mendekat ke salib untuk melihat seluruh perjalanan kehidupan kita yang telah kita lewati,
untuk kembali melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam keadaan apapun tetap menyertai kita. Karena sekalipun kita tidak setia, Allah kita itu tetap setia. Pujian dekat ke salib-Mu akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dekat salib-Mu. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa permohonan pengampunan dosa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami mengakui segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Bahkan kami mengakui kesalahan-kesalahan kami terhadap sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Selidikilah hati, pikiran kami. Selidikilah apa yang telah kami lakukan, motivasi kami. Dan ketika kami ini Tuhan melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, nyatakanlah kepada kami. Dan kami mengakui kami bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh, di dalam hati kami yang paling dalam, Tuhan tahu bahwa kami mengasihi Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau dan kami sungguh rindu menjadi serupa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami datang di hadapan-Mu. Memohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah akan segala pelanggaran kami ya Tuhan. Baik dosa kami terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Karena kami tahu, kehidupan kami harus semakin menyerupai Engkau. Tuhan, jadikanlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati yang taat untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Di seluruh doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi tulus hati mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Diambil dari kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Yesaya 44 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni segala kesalahan dan dosanya, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam kitab Mika, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapanmu? Baik, mari bersama-sama dengan sikap tegap, ya, dengan sikap tegap kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan bersikap tegap, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama akan memasuki pelayanan doa syafaat. Kita ada 3 pokok doa, kita akan mendoakan. Yang pertama, saudara, kita bersyukur bahwa di Malang sudah memasuki level yang kedua dari kasus COVID. Kita bersyukur. Dan kita terus berdoa, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah boleh terus melakukan usaha untuk mengendalikan akan COVID ini. Doakan juga untuk masyarakat secara khusus di Kota Malang tetap menjaga disiplin. Untuk doa ini nanti saya persilakan Bapak Sony Hendrawan boleh memimpinnya. Kemudian kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, secara khusus juga di GKT 3 PPA Raya. Biarlah mereka bertumbuh, generasi-generasi pandemi ini, mereka akan menjadi generasi yang sungguh-sungguh kuat, generasi yang sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi satu generasi yang menjadi terang dan garam, bahkan mempengaruhi kehidupan dimanapun mereka berada, secara khusus di dalam dunia media sosial. Untuk doa ini, saya persilakan untuk Saudari Lisa memimpinnya. Kemudian saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk revolusi spiritual justru di dalam masa pandemi ini. Doakan agar jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan umat Kristen secara khusus jemaat GKT 3 PPA Raya adalah gereja yang adalah jemaat yang tahan uji, setia, tekun, bahkan terus bersemangat di dalam menjangkau sesama. Untuk doa ini nanti saya persilakan Pendeta Iliatman boleh memimpinnya. Saya persilakan dimulai dari Bapak Sony Hendrawan. Kami persilakan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur atas kondisi perkembangan COVID di Indonesia yang makin hari makin melandai. Terkhusus ya Bapak untuk kota kami yang tercinta, Kota Malang, yang sekarang sudah memasuki level 2. Kami tetap berdoa Tuhan, menyerahkan untuk masyarakat, baik itu mereka yang melakukan aktivitas di sekolah maupun tempat ibadah. Kami mohon ya Bapak, mereka tetap jangan lengah, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya Bapak, agar kondisi COVID di Indonesia ini Tuhan makin hari makin berkurang, dan level di Kota Malang ini makin hari makin turun ke level 1, sehingga semua perekonomian dapat kembali pulih kembali dengan adanya kondisi COVID yang makin membaik ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, agar masyarakat di Kota Malang ini Tuhan sadar untuk masalah vaksinasi ya Bapak. Sehingga dengan adanya vaksinasi yang makin banyak, herd immunity untuk Kota Malang ini makin terbentuk. Sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur atas doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk generasi muda-Mu, khususnya di gereja kita ini, jadi 3 PPA Raya, baik di sekolah minggu maupun root community. Ya Tuhan, pada saat ini, pada masa-masa pandemi ini, kami tentu tahu bahwa mereka mengalami kesulitan dalam sekolah. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap bisa memberikan semangat kepada generasi muda kami ini untuk tetap bisa bersekolah dengan baik dan juga bisa
melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam pergaulannya, dalam mereka menggunakan media sosialnya. Berikan kebijaksanaan terhadap mereka agar mereka bisa memilih pergaulannya tepat dan juga bagaimana menggunakan media sosial dengan tepat ya Tuhan. Di masa-masa yang semakin sulit ini kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membimbing generasi muda kami ini agar bisa bergerak semakin lebih baik dan semakin lebih baik setiap harinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan masa depan anak-anak kami ini dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa di masa-masa pandemik ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Tetapi ajarlah kami anak-anak-Mu untuk tidak hidup di dalam keluh kesah. Kami tidak berhenti di dalam mengeluh. Tetapi Tuhan, biarlah di masa-masa pandemik, masa-masa sukar seperti sekarang ini, biarlah justru kami memandangnya sebagai kesempatan bagi kami untuk terus bertumbuh ke arah spiritual yang semakin lebih baik. Menjadi kesempatan bagi kami untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang justru di masa-masa sulit makin bersandar kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon, tambahkan kami hikmat, tambahkan kekuatan supaya Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami di masa-masa pandemik ini. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan segala usaha dan pekerjaan. Tuhan, tolonglah mereka, tambahkan kekuatan sehingga mereka mampu melewati masa-masa sulit ini, sehingga usaha dan pekerjaan mereka pun akan bisa membaik dan mereka akan terus setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di balik susah ini kami boleh menjadikannya menjadi kesempatan untuk kami makin mengerti bagaimana sesungguhnya mengiring Tuhan yang baik, Tuhan yang terus setia dan memampukan kami dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Pastor Emil. Ya, saya sedikit memperkenalkan, tetapi nanti Pastor Emil boleh memperkenalkan. Beberapa yang sudah bergabung tadi sudah tahu, Pastor Emil ini adalah hamba Tuhan GKT 3 ketika saya masih menjadi guru sekolah minggu. Ya, beliau adalah orang yang saya katakan bersemangat, menginspirasi, bahkan satu letting rekan-rekan saya guru sekolah minggu ini semangatnya ini kayak Pastor Emil ini ya. Saya bersyukur dan beliau juga yang mendorong saya ya, yang mendorong saya baru beberapa waktu menjadi pembina, mendorong saya untuk masuk di dalam sekolah teologi ya. Sehingga sampai sekarang ini saya pasti ingat beliau, walaupun beliau sudah lupa dengan saya. Karena Pastor Emil inilah yang mendorong saya, meneguhkan panggilan saya, walaupun sebetulnya sudah berlalu panggilan itu. Sehingga saya ada sampai saat ini karena Pastor Emil boleh dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan panggilan saya. Ya, saya persilakan Pastor Emil. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Adalah satu kebahagiaan kalau bisa ada bersama-sama dengan saudara. Tolong, apakah suara saya jelas untuk didengar oleh semua orang? Sangat jelas. Jelas. Oke. Nah, saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, yaitu salah satu surat Tuhan Yesus Kristus yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka sabar, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Coba perhatikan kembali yang dikatakan oleh Tuhan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Terus ada lanjutan perkataan yang acap kali ini dilupakan oleh orang-orang. Tuhan mengatakan, aku mencela karena engkau meninggalkan your first love, kasihmu yang semula, koma, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi ada hubungan antara kehilangan kasih yang semula dengan kedalaman kejatuhan orang percaya. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, Tuhan itu memandang serius tentang kasih semula. Jadi apabila seseorang itu kehilangan kasih yang semula, Tuhan mengatakan, kamu sudah jatuh di dalam satu lubang yang sangat dalam. Dengan kata lain, Tuhan melihat hal yang sangat serius tentang kasih yang semula ini. Saudara, ada satu kata kunci yang tidak boleh dilupakan di dalam mengulas kitab Wahyu, yaitu kata kunci yang di dalam bahasa Yunani itu disebut genistai en take. Artinya, hal-hal yang akan segera terjadi. Maksudnya ialah pada saat kita memasuki kitab Wahyu, saudara, kita ini sedang berhadapan dengan suatu perubahan yang super cepat. Perubahan yang segera terjadi dan sifatnya itu sangat cepat sekali. Dan perubahan ini, saudara, begitu cepatnya sehingga orang-orang Kristen, terutama gereja-gereja Tuhan, tidak menyadari bahwa sudah terjadi perubahan yang sudah merasuk tubuh gereja, melakukan revolusi yang begitu besar di dalam kehidupan gereja. Bukan hanya persoalan-persoalan doktrin, tetapi juga menyangkut bagaimana tata cara orang Kristen itu beribadah kepada Tuhan. Ada satu yang sudah ditanamkan sejak pada zaman Yeremia, Yehezkiel, sampai kitab Yehezkiel. Kemudian itu pada kitab Wahyu, maksud saya kitab Daniel, pada kitab Wahyu itu terjadi peledakan yang begitu cepat. Dan itu, saudara-saudara, disinyalir sudah ditanamkan satu tunas, satu biji oleh tangan yang tidak kelihatan, yang dikisahkan di dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Yaitu ada satu kekuatan asing yang menanamkan, saudara-saudara, sesuatu yang peledakannya itu akan terjadi pada saat atau pada menjelang antikristus itu datang. Nah, peledakan ini mulai menunjukkan dirinya, ada ledakan-ledakan yang makin lama makin besar. Inilah yang disebut di dalam kitab Wahyu, disebut genistai et arche. Satu hal-hal yang akan segera, super cepat, segera terjadi dan sifatnya itu adalah explosion. Satu hal yang benar. Pada waktu Yehezkiel itu menuliskan, Daniel pasal 9 itu ditulis. Itu Daniel itu diberitahu oleh seorang malaikat bahwa ada satu kerajaan yang kuat dan gerakannya sangat cepat bekerja di dalam satu level kehidupan dunia. Kerajaan itu dimulai oleh Media Persia, kemudian Media Persia itu dihancurkan oleh kerajaan Yunani.
Nah, salah satu tokoh daripada kerajaan Yunani ini adalah Alexander the Great. Nah, Alexander the Great ini adalah orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kerajaan-kerajaan di dunia dan juga kepada gereja, saudara-saudara. Jadi Alexander the Great ini menanamkan sesuatu yang sudah dipakai dan diterapkan oleh gereja pada masa kini. Katakan saja, saudara-saudara, adalah sistem liturgi itu warisan daripada Alexander the Great. Tata cara gereja adalah warisan juga yang diatur oleh Alexander the Great. Dan pada saat Alexander the Great itu jatuh, digantikan oleh salah satu keturunan dari putrinya, itu justru memiliki persamaan cara-cara bekerja, modus operandi dia bekerja, itu sama dengan antikristus yang akan datang. Dan inilah yang ditanamkan oleh dia di dalam dunia dan di dalam gereja pada khususnya. Nah, pada saat memasuki kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu mulai membuka pernyataan wahyunya kepada Yohanes dengan perkataan Genistai et arche. Segala sesuatu akan segera terjadi secara cepat. Nah, mari kita kembali kepada kitab Wahyu, yaitu jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang bagus sebetulnya. Mereka rajin, mereka taat, dan mereka memberikan kontribusi yang begitu ideal kepada gereja. Tetapi gereja Efesus itu adalah salah satu gereja yang ada di Asia Minor, yang termasuk gereja yang kaya raya, saudara. Dan kekayaan daripada jemaat Efesus itu bukan hanya dari segi material saja, tetapi juga kaya berhala. Ada penyembahan Dewi Diana. Dewi Diana ini kadang-kadang muncul sebagai dewa Artemis, kadang-kadang juga muncul sebagai Aphrodite. Jadi katakan saja bahwa Diana ini non-gender, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa juga neutral, saudara-saudara. Nah, tetapi penyembahan Dewi Diana ini adalah penyembahan yang sifatnya majority. Pengaruhnya begitu luar biasa cepat sehingga orang jemaat di Efesus itu tidak menyadari bahwa pengaruh dan unsur-unsur daripada penyembahan berhala, terutama kepada Dewi Diana ini sudah merasuk begitu cepat di dalam tubuh kerohanian dan the body of Christ di dalam jemaat Efesus. Sehingga saudara, secara tidak sadar, segala yang mereka lakukan di dalam gereja bersifat formalitas. Mereka menyembah tetapi tidak memiliki hati yang tertuju kepada Kristus Yesus sebagai the king, the head of the church, sebagai kepala gereja. Sehingga saudara-saudara, memang secara tubuh mereka ada di dalam gereja, tetapi jiwa dan rohnya itu bukan milik Kristus. Oleh sebab itu diajarkan oleh orang banyak, hati-hati kalau saudara-saudara itu mendirikan keluarga itu atas dasar cinta. Karena cinta yang mula-mula ini adalah cinta yang begitu breakable, mudah patah, mudah hancur. Cinta yang mula-mula ini adalah cinta yang sangat brittle, yang gampang, bahasa Jawanya itu lebih gampang ya, merotoli. Jadi mudah merotoli itu cinta yang mula-mula itu. Walaupun ada satu expression yang dikatakan the first love is never die. Saya percaya soal itu. Tetapi the first love itu acap kali tinggal rema-rema di dalam jasad kehidupan rohani kita. Nah, tetapi masalahnya ialah bagi Tuhan Yesus sendiri yang disebut the first love, kasih yang mula-mula itu adalah the precious atau the precious go before the Lord. Satu emas yang sangat berharga
di mata Tuhan. Jadi kalau the first love itu jatuh atau hilang, maka bobot daripada gereja itu sudah tidak ada. Kalau the goal of the church ini hilang, kalau emas di dalam gereja ini hilang, saudara-saudara, betapapun bagus perwujudan, aktivitas, pelayanan mimbar, aktivitas jemaat, begitu bersatunya jemaat di dalam gereja, tetapi semuanya itu bagi Tuhan adalah satu kegiatan yang tidak memiliki bobot. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, engkau meninggalkan kasih yang mula-mula, kemudian dilanjutkan dengan perkataan, betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi yang menjadi penyebab jatuhnya satu gereja yang dicintai oleh Tuhan, itu bukan karena sekedar menyembah berhala, jatuh cinta kepada berhala lain. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan, kalau hatimu itu sudah tidak memiliki cinta lagi kepadaku, semuanya tidak ada. Dan ini menjadi peringatan buat gereja, saudara-saudara. Karena kasih ini harus kita sadari merupakan penggerak utama seseorang itu mencari Tuhan. Kasih ini. Kasih inilah yang membuat orang itu termotivasi untuk menaruh Tuhan di atas segala sesuatu. Lebih daripada hal-hal yang lain. Kalau di dalam tradisi negara barat, seorang laki-laki yang mau mengawini seorang wanita, dia itu berlutut di depan wanita itu, dan biasanya dia membawa bunga atau cincin, dan dia mengatakan, maukah engkau menikahi saya dengan rendah hati? Kalau kita runtut di dalam sejarah ini, ialah dikatakan demikian. Pada saat laki-laki ini berlutut di depan wanita itu, dia mengatakan, I have something that the most precious in my life. Saya memiliki satu yang paling berharga di dalam hidupku, which is, yaitu the first love. Kasih yang mula-mula. Nah, karena kasih yang mula-mula ini diucapkan begitu rupa, saudara-saudara, membungkus semua perasaan, mendorong pikiran, memotivasi dia itu mengucapkan jutaan kata yang sangat indah. Dan kasih yang semula ini menghiasi mata pria ini, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di dalam wujud perawakan wanita yang ia kasihi itu adalah satu sosok keindahan yang begitu sempurna tiada cacat. Karena ditutup, di cover totally secara luar biasa oleh kasih yang semula ini. Sehingga oleh karena dia melihat satu keindahan, dan dia tidak sadar, saudara, bahwa keindahan itu bukan hanya dia melihat sesosok wanita yang anggun, katakan saja, katakan seorang wanita yang cantik jelita dan penuh dengan hal yang menarik, tetapi lebih daripada itu, saudara, itu adalah pencerminan dari sesuatu yang berharga di dalam jiwanya. The first love. Jadi kasih yang semula itu bisa menciptakan keindahan yang tanpa syarat. Kasih yang semula itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada seseorang yang dia puja. Kemudian, kasih yang semula inilah yang membuat dia itu bisa menerima orang yang dicintai itu seutuhnya. Nah, saudara bayangkan, di dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun, kasih itu hilang. Maka pada saat itulah, segala sesuatu di dalam rumah tangga itu berubah menjadi sesuatu yang jelek. Istrinya dipandang tidak secantik dulu.
perkataan istrinya tidak semanis dulu. Kenapa? Ada perubahan yang sangat cepat sekali terjadi di dalam diri laki-laki itu, yaitu hilangnya kasih yang mula-mula. Pada saat kasih yang mula-mula itu hilang, maka runtuhlah segala keindahan, keagungan, kemanisan, kekudusan, dan hal-hal yang berharga di dalam keluarga. Inilah yang menjadi sorotan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada seorang laki-laki, dia itu mencintai ibunya sangat luar biasa. Ketika dia menikah dengan seorang wanita, membangun keluarga dengan dia, 2 tahun kemudian, dia kehilangan kasih terhadap ibunya. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, saya masih ingat perkataan seorang wanita yang bijaksana. Seorang laki-laki yang baik, kalau dia itu membangun keluarga dengan Delilah, atau membangun keluarga dengan wanita Isabel, artinya seorang laki-laki yang baik, dia itu membangun keluarga dengan wanita yang sangat jahat, hanya dalam waktu yang sangat cepat, laki-laki itu berubah menjadi orang jahat. Sebaliknya, kalau laki-laki itu jahat, laki-laki itu tidak memiliki moral yang standar, menikah dengan seorang wanita yang agung, menikah dengan seorang wanita yang sangat mulia dan penuh dengan hikmat, potensi laki-laki ini berubah menjadi orang baik sangat besar. Sebab mengapa? Amat sulit bagi seorang wanita itu kehilangan the first love. Tapi orang laki-laki mudah sekali kehilangan the first love. Nah, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu terbukti. Saudara, laki-laki ini sudah tidak mencintai mamanya lagi. Suatu hari, saudara, saya melihat dengan mata saya sendiri. Dia makan bersama istrinya dan anaknya di depannya. Terus istrinya itu mengambil sepiring nasi bersama dengan lauk pauk, berikan kepada suami. Suami ini keluar dan ibunya duduk di depan pintu dengan sebuah meja yang kecil dan ada 2 kursi. Yang satu diduduki oleh ibunya, yang satu kosong. Anak laki-laki ini memberikan sepiring nasi kepada ibunya. Pada saat itu ibunya minta, duduklah di depanku, sebentar saja. Dia duduk, saudara. Pada saat dia duduk, ibunya mengambil sumpit. Dan ini pemandangan yang sangat mengharukan. Pemandangan yang dikatakan the glorious of the first love. Kemuliaan daripada kasih yang mula-mula yang tidak pernah pudar. Ibu ini mengambil sumpit dan menyuapkan makanan yang dipandang oleh dia itu terbaik. Dan disuapkan kepada anaknya. Saudara bayangkan. Ketika anak ini menerima makanan yang disuapkan oleh ibunya, dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia melihat ibunya. Kemudian dia lari masuk ke dalam rumah. Sampai di depan pintu dia melihat istrinya sendiri mengambil sendok dan menyuap 1 sendok demi 1 sendok kepada anaknya. Dan pada saat itulah anak ini melihat kembali satu gambaran yang seolah-olah diulang kembali di depan matanya.
Ada seorang ibu yang menyuapi makanan dengan penuh kasih sayang. Dan itu adalah ibunya sendiri. Dia tidak bisa tahan, saudara. Dia menangis, dia keluar dari tempat itu. Dia berlutut di depan ibunya, dan dia berkata, "Ibu, ampunilah aku." Nah, kita melihat satu peristiwa, saudara-saudara. Seorang ibu kepada anaknya memiliki the glorious first love. Satu kemuliaan kasih yang mula-mula yang tidak pernah habis, tidak pernah pudar. Dan kita melihat gambaran yang lain. Oleh karena satu hal, anak laki-laki ini kehilangan kasih yang mula-mula kepada ibunya. Ingat, dia buta terhadap kebaikan ibunya, buta terhadap kasih ibunya, dia buta terhadap pengorbanan ibunya, dia buta terhadap ibunya hampir mati oleh karena serangan jantung, karena dia membela anaknya ini, karena dia menangisi anaknya yang sedang sakit. Nah, semuanya itu buta, saudara-saudara. Sebab mengapa? Runtuh segala nilai-nilai moralitas, segala nilai-nilai keindahan, keagungan di dalam jiwa dan pikiran anak ini. Karena ambruknya kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, "Kau kehilangan kasih yang mula-mula, betapa dalamnya engkau telah jatuh." Saudara, seorang ibu yang bernama Cao Tajie pernah mengatakan demikian. Satu ibu bisa memelihara 10 anak dengan kasih sayang. Tanpa kehilangan kasih. Tanpa berubah kasih itu. Tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara hanya satu ibu. Apa? Pikirkan itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu sangat mewanti-wanti. Engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Engkau kehilangan segala-galanya. Engkau sudah jatuh di dalam satu lubang yang sangat-sangat dalam. Apapun yang engkau lakukan di dalam lubang itu, aktivitas gereja, superpower speaker, multi-billionaire speaker, seorang pembicara yang mahal berbicara di situ, dia berbicara di dalam lubang yang dalam. Engkau melakukan perjamuan kudus di dalam lubang yang dalam. Dan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, engkau harus bertobat. Dari sini kita belajar, saudara-saudara, beberapa hal yang perlu saudara catat ya. Jangan lupa. The first love, kasih yang mula-mula itu terbentuk secara solid pada saat saudara berada di dalam, perhatikan dengan baik, potentially fall in other lover. Yang di dalam bahasa Indonesia artinya, saudara berada di dalam satu situasi yang sangat potensial, di mana saudara bisa jatuh ke dalam other lover, kepada hal-hal yang bisa saudara kasihi. Jadi justru kasih yang mula-mula itu terbentuk secara solid pada saat saudara berada seperti gereja Efesus, berada di tengah-tengah penyembahan Diana. Berada di tengah-tengah arus perubahan yang besar dari pengaruh Afroditus. Saudara, pada saat ini Tuhan itu memberitahu pada aku menaruh engkau di dalam satu situasi yang disebut genesai et arche, artinya ialah perubahan yang super cepat dan kau tidak bisa mengatasinya, tidak bisa melihat, tidak bisa menghitung, tidak bisa mengukur, karena perubahan itu begitu rupa yang merupakan sebuah explosion. Di Amerika ini ada satu explosion yang disebut theological drift, perubahan teologi yang membuat gereja-gereja itu sudah menjadi gereja dunia, saudara. Gereja menyetujui abortion, gereja menyetujui pernikahan gay dan lesbian,
Gereja menyetujui pemberkatan nikah dari orang-orang durjana dan sebagainya. Tapi mereka tidak sadar perubahannya itu begitu cepat, luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku menaruh engkau sebagai kota Efesus karena engkau berada di dalam satu arus perubahan yang begitu luar biasa. Dan itu kamu memiliki satu potensi yang besar. You will fall in love to other gods. Kamu akan memiliki potensi untuk jatuh cinta kepada dewa-dewa lain. Nah, kita kembali pada perkataan Tuhan. Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Dan terakhir, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Unconditional love. Unsituational love. Unchanging love. Satu kasih yang tidak bersyarat, satu kasih yang tidak situasional, satu kasih yang tidak berubah. Dan apa jawaban Petrus? You know, oh Lord. Kau tahu Tuhan. Kau tahu apa? Aku orang yang fragile. Mudah merotoli. Tuhan menaruh Petrus di dalam situasi yang sama di dalam seperti Efesus. Kita mudah kehilangan kasih yang mula-mula pada saat kita hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa. Tetapi justru kita memiliki kasih yang mula yang sangat solid apabila kita hidup di tengah-tengah situasi, kondisi, dan perubahan yang cepat seperti itu, saudara. Dengan kata lain, kita memiliki kasih yang teruji, kasih yang murni, kasih yang sejati, bukan kasih abal-abal yang keluar emotionally dari dalam hati kita, bukan. Tetapi satu kasih yang betul-betul ditanamkan oleh the invisible hand of the Lord. Satu tangan yang tidak kelihatan, yang berkuasa, yang disebut sebagai biji sesawi, dimasukkan gitu. Dan kasih inilah yang akan bertumbuh, mengalahkan bentuk-bentuk kasih yang lain. Nah saudara, ini penting sekali. Oleh sebab itu pada saat kita berada di tengah-tengah situasi yang paling sulit, perubahan yang begitu tercepat, jangan sampai jatuh seperti orang Israel jatuh. Berubah dari tanah Goshen, dimasukkan ke dalam model kehidupan di belantara. Sangat cepat perubahannya, saudara. Mereka haus keluh kesah kepada Tuhan. Mereka ditinggalkan Musa, mereka menyembah berhala. Dalam keadaan sulit, yang paling kecil sekalipun mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, engkau bangsa yang tegar tengkuk. Engkau adalah bangsa yang mudah sekali kehilangan kesetiaan. Tetapi the bottom line dari semuanya itu, garis lurus dari semuanya itu ya, begitu mudahnya Israel kehilangan kasih yang mula-mula. Sampai hari ini, sampai detik ini, Israel kehilangan kasih yang mula-mula. Israel gagal pada saat dia ditaruh di dalam situasi yang sulit. Lain dengan Daniel yang tua rentah itu dimasukkan ke dalam lubang singa. Bukan masalah dia pemberani, bukan. Masalah adalah the first love daripada Daniel itu teruji secara luar biasa, saudara. Diuji di luar kemampuan akal manusia. Diuji di luar kemampuan emosi dan perasaan manusia untuk bisa menghadapi singa itu, saudara. Tidak bisa. Daniel itu secara emosi kalau dia bereaksi kepada singa, dia sudah selesai, habis. Dalam pikiran, dia akan ditutupi oleh ketakutan. Tapi Daniel berbeda. Ditaruh di lubang singa.
muncullah satu kasih Allah yang solid di dalam dirinya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, pada saat laki-laki ini berlutut di hadapan mamanya, mamanya hanya tersenyum, dan anak ini mengatakan, "Mama, ampunilah saya." Pada saat itulah mamanya berdiri dan mengatakan, "Anakku, berdirilah engkau." Dan mamanya itu memeluk dia dengan erat. Mamanya memeluk dengan erat dan membisikkan satu kata, "Anakku, I love you." Aku mengasihi engkau. Pada saat mamanya itu memeluk dia dan mengucapkan, "Aku mengasihi engkau," mamanya meninggal dunia pada saat dia memeluk anaknya. Pak Saudara bayangkan, inilah wujud daripada kasih Kristus. Kasih yang tidak kompromistis. Pada saat Tuhan itu mengatakan, "Aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga." Dalam ungkapan bahasa Inggris itu disebutkan, Jesus Christ is the sole executor of the great plan of the triune God for salvation. Artinya ialah Tuhan Yesus itu adalah pelaksana utama, pelaksana solo satu-satunya dari rencana keselamatan dari Allah Tritunggal sendiri. Pada saat dia ada di dalam penderitaan yang neraka yang hebat, dia mengatakan, "Tetelestai," sudah selesai. Artinya apa, saudara? Kasih ilahi tidak pernah berubah. The first love itu punya karakter, saudara. Yang pertama adalah komitmen yang teruji. Ya, pada saat engkau berada di dalam situasi yang potensially engkau bisa jatuh cinta kepada hal-hal yang lain, dan Tuhan Yesus mengatakan bisa jatuh cinta kepada dunia sehingga engkau kehilangan nyawa, engkau bisa jatuh kepada mamon sehingga engkau kehilangan Tuhan yang sejati. Engkau akan menjadi seperti Demas meninggalkan Paulus, kemudian jatuh cinta kepada uang. Dan kita bisa jatuh seperti Yudas Iskariot, jatuh kepada hanya 30 keping uang perak untuk menjual Tuhannya. Sebab mengapa kita berada di dalam satu potensi yang mana kita bisa jatuh kepada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, the first love itu require, demanding, menuntut adanya strong and high commitment. Adanya komitmen yang kuat dan komitmen yang jelas, saudara-saudara. Tanpa ada komitmen, kita tidak bisa memiliki Tuhan. Saudara, di dalam satu buku yang berjudul Love and Respect. Kalau saudara ada waktu, bacalah buku ini, sangat baik untuk membangun hubungan suami dan istri di dalam membangun rumah tangga. Love and respect. Love dibangun dengan the first love. Respect itu akan lahir pada saat engkau punya the first love. Kedua-duanya itu bergabung menjadi satu. Itu bisa ditopang dengan satu tangan yang kuat yang disebut komitmen. Jadi the first love itu harus diiringi, dipelihara, disiram terus, disegari terus dengan apa? Dengan komitmen. Kalau the first love itu adalah tanaman, maka komitmen itulah air yang menyiram. Kalau the first love itu adalah air di dalam botol, maka yang disebut komitmen itu adalah madu yang memberikan rasa manis yang menyehatkan di dalam tubuh. Selain komitmen juga dibutuhkan dedication yang murni, dedikasi yang murni. Saudara mengasihi, kasih itu akan bertumbuh. Bertumbuh makin lama, makin tua kasih itu, dan makin terasa dia punya kedewasaan.
semakin tebal, semakin unconditional, semakin tidak berubah, semakin kuat, semakin solid. Kembali saya ada cerita di Malang, ada sepasang suami istri. Sudah tua waktu saya di sana. Dia punya mobil Volvo sedan warnanya silver, saya masih ingat. Di mana-mana orang dua itu berada. Ke gereja rajin banget dan rukun banget. Kalau beli makanan mesti satu, dibagi dua. Beli minuman mesti satu, minum orang dua. Suatu hari saudara, mobilnya mogok, mobil tua. Yang istri mendorong dari belakang. Setengah mati, istri yang sudah kurus, sudah tua, rambutnya putih, mendorong mobil itu. Dilihat dari kaca gitu, suaminya lihat istrinya, dia turun. Ayo kita dorong dua, bersama-sama didorong. Sambil ketawa-ketawa. Kenapa ketawa-ketawa? Dorong itu berat, mobil Volvo berat. Tapi oleh karena dua orang itu, ada kasih satu sama lain. Peristiwa mogoknya mobil itu adalah sesuatu yang lucu. Coba kalau suami gak punya kasih, mobilnya mogok, marah-marah. Yang dimarahi siapa? Nyonyanya. Nyonyanya tidak salah apa-apa, yang jadi masalah nyonyanya. Disuruh dorong nyonyanya, tidak kuat. Goblok, kurang makan ya. Sebab mengapa? Tidak punya kasih, segala sesuatu menjadi berat. Segala sesuatu tidak menjadi berat oleh karena kenapa? Tidak memiliki satu dedikasi yang murni di dalam hal memberi kepada orang yang dikasihinya. Nah, kembali kepada orang tua yang di Malang ini. Suatu hari, saudara-saudara, istrinya ini meninggal dunia. Pendeta Jubausan yang menguburkan beliau. Sebulan kemudian, suaminya meninggal. Kenapa? Kenapa? Dia mengatakan, aku lebih baik bersama dengan istriku. Karena dengan istriku, kasihku itu menjadi lengkap, utuh. Inilah yang disebut dedication. Pada saat the first love itu ada, ditopang, dikuatkan oleh satu dedikasi yang murni, maka the first love itu menjadi kasih yang lengkap, kasih yang utuh, kasih yang tidak mudah pecah, kasih yang bisa menerjang ombak, kasih yang bisa mendorong satu hal yang paling berat sekalipun di dalam dunia ini. Sebab mengapa? Dia punya satu dedication untuk melakukan hal-hal yang terbaik, the best ever, yang terbaik. Nah, saudara, pada saat Efesus itu kehilangan kasih yang mula-mula, dia seperti Kain. Jadi maksud seperti Kain apa? Dia memberikan is not the best for the Lord. Bukan hal yang terbaik bagi Kristus. Bukan. Hatinya diberikan kepada Diana. Pikirannya dipersembahkan kepada majority belief. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Seluruh spiritnya, kekuatannya itu dicurahkan kepada satu perubahan yang begitu cepat di dalam gereja. Dia mengikuti arus zaman. Tetapi dia gagal, saudara-saudara. Di dalam menunjukkan atau memberikan yang the best ever, yang terbaik kepada Kristus. Nah, kalau saudara-saudara itu memiliki kasih yang mula-mula, katakan saja suami istri. The best yang diberikan kepada seorang istri apa? Understanding. Pengertian. Teman saya mengatakan, unless you give understanding, you will never accept understanding. Kecuali engkau memberikan understanding, pengertian lebih dulu kepada istrimu,
kepada suamimu, jangan bermimpi engkau akan menerima pengertian. The first thing that you need to do, give to the Lord the first love. And then you will receive the heavenly love. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan kepada Tuhan Yesus adalah berikanlah kasih yang semula. Maka engkau akan menerima kasih sorgawi. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku datang kepadamu untuk memberi kamu hidup. Dan kamu memilikinya di dalam kelimpahan. Apa yang menghidupi kasih? Apa yang membuat engkau bisa melihat kelimpahan kasih? Dan Efesus tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar kelimpahan yang dicurahkan oleh Tuhan. Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan jangan lupa saudara-saudara, the first love itu menuntut kesucian hidup saudara. Ada sacrifice, ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Untuk hidup suci. Di dalam mengekspresikan atau memberikan kasih yang mula-mula. Tuhan menuntut, hai orang-orang Efesus, jangan engkau terpaut kepada emas. Jangan. Engkau harus kembali bertobat, hidup di dalam kekudusan. Saudara, yang paling utama di dalam kehidupan orang percaya, terutama suami istri, adalah kekudusan. Kalau suami tidak hidup kudus, dia mengkhianati kasih yang mula-mula. Kalau istri tidak hidup kudus, dia mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Sebab istri itu dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan untuk melahirkan apa yang oleh kitab Maleaki itu disebut Shera Elohim. Keturunan Allah. Mengkhianati perjanjian itu, saudara. Nah, ini tanda daripada the first love itu hilang apabila pasangan suami istri hidup di dalam kenajisan, kehilangan kesucian. Dan juga yang terakhir, kasih yang mula-mula itu meminta saudara-saudara memberikan kesabaran. Yang artinya hidupmu harus bisa dikontrol dengan baik. Kesabaran kepada orang yang tidak layak untuk disabari. Kesabaran kepada orang yang tidak layak dicintai lagi. Pendeta Matthew C. dari Saat mengatakan demikian. Di dalam khotbahnya pada tahun 1992 di GKT 3 malam, sore hari. Dia mengatakan demikian. Apakah yang disebut orang yang rendah hati memiliki bumi itu? Orang yang rendah hati ialah orang yang bisa sabar kepada orang yang mengaku dirinya paling pintar. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menerima orang yang paling jahat, yang tidak layak diampuni, yang tidak layak dikasihi, yang tidak layak diberikan sesuatu yang berharga di dalam hal apapun. Dia itu senilai mene tekel uparsim. Diukur, ditimbang, ternyata tidak memiliki bobot. Tetapi dengan kesabaran yang merupakan karakter daripada kasih yang mula-mula itu. Saudara bisa sabar kepada orang yang tidak layak sekalipun. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang punya kasih yang mula-mula. Dan itu tidak muncul seperti ini. Tidak. Tetapi mendengar suara Tuhan. Artinya ialah fokus hidup kepada kebaikan Tuhan.
Acap kali orang lupa kebaikan Tuhan, sehingga dia kehilangan kasih yang mula-mula. Anak laki-laki itu tidak bisa melihat dan lupa kebaikan mamanya karena kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi, Tuhan mengajar kita, saudara-saudara, agar kita melihat kebaikan Tuhan. Dengar dia punya suara. Satu perkataan terakhir, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, saudara pernah menyelidiki itu di dalam ekspresi bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mengatakan, Tuhan menekuk lututnya, mengulurkan tangannya, dan memeluk dia. Kemudian dia berbisik di telinga orang itu dan mengatakan, aku mau engkau tahir. Inilah yang disebut mendengar suara Tuhan. Mazmur pasal 32, 33, 34 itu mengatakan, Tuhan sendengkanlah. Apa itu? Tuhan, aku menyendengkan telinga dan dekatkanlah bibirmu kepada telingaku. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Tuhan, bahasa Indonesia tidak bisa, isanya bahasa Jawa. Tuhan, templek no lambemu kurang kupingku, supaya aku mendengar suaramu. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Engkau akan memiliki the first love ever. Kamu akan memiliki kasih yang mula-mula seterusnya. Kalau engkau mendengar suaraku. Dan terakhir dikatakan di dalam kitab Wahyu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Fidos Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami bahas bersama-sama, kupas bersama-sama. Satu firman yang keluar dari mulut Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang kudus. Dan kami memiliki firman itu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah jiwa dan roh kami bersorak haleluya atas kuasa dan keajaiban firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk firman dan pelayannya dari Pastor Emil yang sangat kembali mengingatkan dan meneguhkan kita untuk kembali melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Baik, rekan-rekan dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan gereja ataupun juga melalui nomor rekening gereja. Dan satu pujian yaitu pujian indah. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini dan kita akan mengantarkan persembahan kita. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih
ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Apa yang kami berikan ini adalah sebagian dari yang kami punya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memperhatikan warta minggu ini. Terima kasih kepada Pastor Emerson yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah melayani pada hari ini. Kebaktian anak dan kebaktian pemuda remaja akan diadakan hari ini pada jam 10 pagi. Mari kita mendampingi dan mendorong generasi muda sejak dini untuk mengingatkan dan menguduskan hari Sabat. Setiap hari Kamis akan diadakan berdoa dan berpuasa jam 4 sore. Persekutuan doa Kamis malam akan diadakan pada jam 7 malam. Kita terus mendoakan untuk setiap jemaat dan anggota keluarga yang sedang berjuang melawan virus COVID dan juga yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera pada mereka. Kita juga berdoakan untuk keluarga mereka yang merawat. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Joyce yang sudah menyampaikan akan warta jemaat dan doa. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Dan kemudian kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman serta doa amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Hari ini, saudara-saudara, kita mendengarkan khotbah yang indah mengenai first love. Dan mari kita berdoa kiranya melalui pertolongan Roh Kudus saja yang akan boleh mengembalikan first love kita dan boleh sungguh menjalani akan first love ini dalam segala keadaan, baik masa pandemik maupun situasi-situasi yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita menghadapinya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kebaktian selesai.